Kenapa ya lebih banyak netizen yang mendukung Nikita Mirzani daripada Dr. Reza Gladys? Padahal secara posisi kan Dr. Reza Gladys adalah korban. Ya, narasi ini mungkin akan membuat sebagian orang tidak nyaman ya. Tapi percayalah Sahabat Channel, ini hanyalah pandangan reflektif. Jadi kalau didengar dengan nurani ya, mungkin ada kebaikan yang bisa dipetik. Sejak awal kasus ini bergulir, Reza Gladys menurut hemat netizen channel kalah dalam strategi komunikasi. Jadi di tengah derasnya opini publik, ia diduga menyebarkan rekaman suara ya yang justru membuat banyak orang semakin yakin bahwa Nikita Mirzani tidak melakukan pemerasan. Alih-alih menguatkan posisinya, langkah ini malah membuka ruang tafsir yang melemahkan persepsi publik terhadap dirinya. Selain itu, pendukung Reza Gladys memang gencar ya sampai channel berkampanye soal anti-bullying ya. Tapi ironisnya justru ada yang melakukan penyerangan personal terhadap Nikita Mirzani. Bahkan sampai menyerempet pada hal-hal sensitif tentang almarhumah Ibu Nikita Mirzani. Ya, menurut netizen channel ya, secara psikologi komunikasi jelas melemahkan posisi Reza. Karena masyarakat kan menilai ya, ada kontradiksi antara pesan yang disampaikan dan perilaku dari pendukungnya. Ketika Reza Gladys mulai speak up ya Sahabat Channel, banyak yang justru melihat sisi lain dari Reza Gladys. Dari kesan awal yang kalem, pendiam, kemudian berubah menjadi lebih ceplas-ceplos di media gitu ya. Lalu kembali tampil secara emosional dan menangis di podcast. Ya tentunya bagi sebagian netizen, inkonsistensi ekspresi inilah yang menimbulkan kebingungan ya. Mana sebenarnya karakter asli dari Reza Gladys? Kalem, lantang, atau keduanya bergantian sesuai dengan momentum? Nah, Sobat Channel, dalam kajian ilmu komunikasi dan psikologi sosial, konsistensi merupakan faktor yang sangat penting dalam membentuk kredibilitas. Ya, kita masyarakat cenderung lebih mudah percaya pada figur yang menampilkan keselarasan antara kata, tindakan, dan ekspresi. Jadi ketika ada perbedaan gaya komunikasi ya Sahabat Channel yang terlalu kontras gitu ya, kepercayaan bisa goyah meskipun posisi formalnya sebagai korban. Nah, Sahabat Channel, dari sini kita bisa belajar bahwa di era media sosial ya, menjadi korban saja tidak cukup. Jadi ada strategi komunikasi ke publik tentunya ya, konsistensi sikapnya, serta perilaku pendukung yang sangat menentukan arah simpati masyarakat. Nikita Mirzani tidak terbukti sindikat pemerasan. Jadi Sahabat Channel, isu yang selama ini digeber oleh pengacara Dr. Reza Gladys ya tentang dugaan sindikat pemerasan. Dan tuduhan terhadap dokter detektif yang konon katanya meminta 20 miliar. Ternyata hanya sebatas wacana kosong. Faktanya pada persidangan Nikita Mirzani tanggal 14 Agustus kemarin itu, jaksa penuntut umum bahkan tidak memiliki keberanian ya untuk menggali percakapan yang katanya berisi permintaan uang 20 miliar. Ironisnya justru pengacara Nikita Mirzani lah yang berani mempertanyakan hal itu di depan majelis hakim. Apakah ini menurut kalian indikasi kuat bahwa tuduhan itu hanyalah isapan jempol belaka? Lebih jauh lagi, nama Dr. Oki yang sempat dihembuskan akan menjadi tersangka di Senin Ceria sampai detik ini Sahabat Channel tidak pernah tersentuh status hukum apapun. Ini membuktikan ya betapa mudahnya rumor dan framing dimainkan untuk menciptakan opini publik yang sesat. Nah, jadi secara ilmiah Sahabat Channel ini masuk ke ranah trial by social media atau trial by the press. Nah, di mana opini publik sengaja digiring melalui propaganda, hoax, dan fitnah yang keji. Padahal dalam sistem hukum modern yang disebut fakta hukum hanyalah yang terbukti di persidangan. Ya, dan diakui oleh majelis hakim. Jadi jika isu 20 miliar ini tidak pernah muncul ya sebagai fakta di persidangan, maka secara hukum ia hanyalah narasi kosong yang tidak bisa dijadikan dasar kebenaran. Dan kebetulan ya Sahabat Channel, kita sedang berada di bulan Agustus ya,
bulan kemerdekaan. Jadi kemerdekaan itu bukan hanya bebas dari penjajahan fisik, tetapi juga bebas dari penjajahan pikiran dan informasi yang sesat. Bangsa yang merdeka adalah bangsa yang berani melawan hoax dan berani melawan fitnah, dan berani membela kebenaran meski harus melawan arus opini. Jadi sahabat cendol, kalau dulu kita merebut kemerdekaan Indonesia dengan bambu runcing ya, sekarang tantangannya berbeda. Kita harus merebut kemerdekaan pikiran kita dari propaganda dan hoax yang terus dijajakan. Pertanyaannya, maukah kita diam saja jadi korban framing atau berdiri tegak jadi warga merdeka yang berani berpikir kritis? 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Nah, sahabat cendol, saat ini kita memasuki tahun 2025, artinya kemerdekaan Republik Indonesia sudah 80 tahun. Apakah kita benar-benar sudah merdeka? Apakah kemerdekaan ini hanya tercatat di kalender dan buku sejarah? Atau terasa di setiap sudut jalan, di setiap kebijakan hukum, di setiap kesempatan yang sama bagi rakyat? Kita merayakan kemerdekaan di saat masih ada ketimpangan, hukum masih diinjak oleh politik, korupsi merajalela, masyarakat masih mudah terprovokasi, sumber daya kita masih belum merata, dan industri lokal masih banyak celah anggaran. Apakah ini merdeka yang kita impikan? Kemerdekaan bukan hanya tentang merayakan bendera yang berkibar atau lagu-lagu kebangsaan berkumandang. Kemerdekaan adalah ketika hak dan kewajiban kita berjalan beriringan, ketika keadilan ditegakkan tanpa pilih kasih, ketika setiap orang merasa aman dan dihargai, ketika bangsa ini mampu menjaga integritas dan martabatnya. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Sahabat cendol, mari kita renungkan, mari kita kritisi, mari kita perbaiki agar kemerdekaan ini bukan hanya angka, tapi nyata, terasa, dan dirasakan oleh setiap insan di tanah air kita tercinta.